Ruang goresan tinta. Ruang goresan tinta. Ruang goresan tinta. Ruang dialog tentang keresahan dan titik terang. Sudahi galaumu bersama goresan tinta. Ada Onci. Dan gue Firman. Siap menemani menemani weekend. Perempuan itu ada yang setia, Gue susah jatuh cinta. Kalau yang jatuh cinta bucin. mengobati masa lalu dengan membuka hati yang baru. Kalau pasangan, istrinya harus saling mensupport. Itu penting karena untuk merasa cocok dan Berhenti saling menyakiti. Coba untuk saling menyakiti. Kembali lagi bersama Ruang Goresan Tinta. Ruang dialog Tentang keresahan dan titik terang. Selamat datang ya teman-teman, selamat datang. Selamat datang, Dikta. Iya, thank you. By the way, lo sudah nggak Dikta yang kemana nih? Yang keberapa gitu? Dikta sebenarnya ada turunan dari kakeknya kakek. Oh gitu, kakeknya kakek gitu. Iya, seperti gitu. Iya, jadi Bardes sekarang gue di bareng host yang nggak Firman, tapi ada saudaranya Dikta. Selamat datang Iqbal. Thank you sudah diundang Coba, sebagai host di sini ya. Iya bener. Sekarang host di dia jadi host di Ruang Goresan Tinta. Host newbie ya teman-teman ya. Host apa? Newbie. Jadi Newbie. mohon dimaklum kalau ada salah-salah kata. Enggak. Biasanya kan ngobrolnya nggak terlalu serius. Tapi lo udah lumayan cair kemarin waktu jadi host di Ruang Musik. Oh iya benar-benar ya kemarin gitu. ya. Kemarin di. Dan makanya gue ajak juga kan di host di sini gitu. Oke. Oke ya Bal, jadi sekarang kita ada di ruang dialog tentang keresahan dan titik terang. Titik terang. Temanya apa? Kira-kira, Onci? Sekarang temanya Ya. apa coba? Apa ya? Apa ya kira-kira ya teman-teman ya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang tahu tidak? Harusnya kita jangan pasang mimik yang bahagia dulu tadi. Oh iya sebenarnya ya. Soalnya Harusnya sedih gitu kan. sedih terus suram gitu ya. Oh iya benar-benar. Harusnya gelap bajunya Gelap banget, semuanya, terus gitu. murung gitu. Bener murung gitu. Makanya kemarin gue susah banget nih ngamat gimana caranya. Ngamat. Iya ngamat. Soalnya temanya agak kronis Iya banget. bener emang kronis Temanya banget gitu. kronis Jadi gitu. kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, kebanyakan orang-orang di usia segini gitu, 20s atau teenager atau quarter life crisis. Betul gitu, usia 20 sampai 30 30-an tahunan ya. ya. Langsung aja kita sebut temanya. Kesepian. Iya. Kesepian dan kesendirian. Kesendirian ya, gitu. kesepian dan kesendirian. Nah, jadi kemarin kita udah diskusi bawain tema apa, dan ketika lo ngobrolin mau bawain tema apa Bal? Loneliness katanya. Loneliness. Loneliness. Gue langsung kayak, pas banget. Baru-baru itu gue baru punya pendapat nyampein ke beberapa orang, nggak ada yang lebih kesepian dibandingkan dengan punya pasangan tapi masih ngerasa sendiri. Wah gila. Itu tingkat kesepian paling dewa. Paling tinggi ya. Paling dewa. Levelnya paling susah gitu, Menurut paling gua, hard. menurut gua gitu, karena yang emang mau menuju hidup bersama lah gitu. Jadi kayaknya apalagi ada ya sekarang ya. Teman-teman ada ya. ada gaya. Siapa ya yang mau hidup bersama sekarang ya? Ada gitu. Ada ya? Ada. Oke. Kemarin ngamat. Nah, lo sendiri kenapa tertarik buat bahas tentang kesepian nih? Emang menurut lo kesepian itu apa gitu? Sebenarnya banyak sih ya faktor gua mau ngebahas tentang kesepian dan kesendirian ini. Nah, Salah satunya adalah apa yang sering gua alamin biasanya. Sering gua alamin di beberapa fase hidup gitu. iya. Bal, bentar. Biar agak naik ngobrolnya. Iya bener. Kita Ya. tuh mesti ngopi. Ngopi dulu deh. Ya. Ngopi. Teman-teman juga ini kalau mau ngopi ya di ruang Goresan Tinta. Bener. Ya. Gitu. Ya ini kan temen buat dialog kita biar lebih Cair ya? cair betul ngobrolnya. Enak banget. Enak kan? Benar. Enak Ini banget ya teman-teman. kopi aren. Gula aren ya ini? Kopbar. Oh iya namanya ya. Kopi Barudak Desa. Kopi Barudak Desa. Betul. Jadi buat teman-teman yang mau juga ngopi bareng kita di sini boleh datang terus
pesen kopi namanya Kopbar. Kopbar. Itu udah pasti otomatis ditemenin ngobrolnya. Pasti. Sama host goresan tinta. 3 kali 24 jam. Oh, jangan. Iya, ditemenin sama capek kita. banget, ya Allah. Cuma 15.000 3 kali 24 3 jam. kali 24 jam. Mantap, Iya. betul. Iya. Saking kita respectnya gitu sama orang-orang. Bener kan? Iya, iya Kok terserah ketawa host. sih? Enggak. Ketawa. Itu orang musik emang mungkin ya. Iya. Kalau musik kayaknya mereka ini orang-orangnya bertalenta banget ya. Iya, ya kan termasuk lo juga kan Iya, ada di ruang bener, musik bener. ya. Tepuk tangan dulu dong buat ruang musik. Tangan. Mbak, lanjut lagi. Ngomongin tadi yang kesendirian gitu. Ya. Sekarang kalau gue nih ya, secara terus terang udah lewat fase kesepiannya gitu. Iya. Kalau sekarang lo gimana? Apa kabar? Apakah sedang Kayaknya mengalami? secara kebetulan mungkin sekarang gue lagi ada di fase itu kayaknya. Iya, makanya kemarin juga Makanya tertarik buat ngebahas ini gitu. Sebenarnya bukan cuma faktor nggak punya temen atau bukan cuma faktor nggak punya pacar gitu, kesepian itu. Ada banyak hal lah yang bisa menyebabkan kesepian gitu. Nah, kalau gitu sekarang kita langsung aja dialog tentang beberapa keresahan tentang kesepian boleh. dan kesendirian ya. Yoi. Nah, coba tentang kesepian dan kesendirian, Bal nih ya. Kalau gue nih yang ngelihat dari segi perempuan, Ya. atau enggak dari ya kan lingkungan gue kebanyakan teman-teman yang emang ternyata kok banyak yang takut ngerasa kesepian gitu. Kayaknya iya ya. Orang-orang kenapa ya pada takut gitu? Ya justru itu, kenapa sih orang bisa takut kesepian gitu? Lo kan lagi kesepian nih gitu. Gue pengen cerita dari yang Tapi sekarang sebenarnya, ngalamin dulu. Iya, gue sebenarnya bukan takut ya. Sebenarnya jadi kayak udah nggak bisa nolak gitu. Maksudnya selalu ada fase di mana tiba-tiba datang rasa itu. Oh, Rasa kesepian gitu. itu. Jadi bukan kalau misalkan kita bisa takut, berarti itu kan ada ancang-ancang nih buat Iya. nyiapin kita biar nggak ngerasa kesepian gitu. Apalagi kalau misalkan malam hari udah datang. Nah, itu bener. Ya kan? Gila. Kalau malam Udah hari lewat udah jam ada- berapa tuh? Jam 11, jam 12 tuh. Oh, 11-12. Mau ke dini hari kan. Nah, itu udah mulai ngerasa takut. Kok gue kayak kesepian. Nggak punya hidupnya. temen gitu kan. Ngerasa gak punya temen, padahal banyak temen yang maksudnya yang mungkin mereka juga respect ke kita gitu. Cuman kitanya aja yang kadang-kadang ngerasa bahwa bukan ngerasa ya, kita berpikir bahwa kita tuh nggak bisa masuk ke mereka gitu. Jadi kesepian itu kalau misalkan udah dari jam 10 ke sana Iya, jam 11, jam 12 biasanya menyelimuti, tiba-tiba dateng gitu kan, Rasa sepi. bergerombol gitu. bergerombol. Iya, bergerombol terus nimpukin kita di tempat tidur. Di tempat tidur. Itu gimana rasanya? Parah pokoknya, Ci. Parah pokoknya. Jadi biasanya kan orang-orang tuh ada banyak gitu ya, banyak gejala ketika jam-jam rawan itu kan. Biasanya ada yang overthinking, ada juga yang apa lagi ya? Banyak lah pokoknya ya. Tapi yang lo alamin tuh penyebab si rasa kesepiannya apa? Udah ketemu apa belum sih gitu? Kayaknya lo udah rasain. deh sekarang. Penyebabnya apa? Barusan ketemu. Barusan ketemu. Asli. Ih, gila ya, titik terang banget sih Titik lo. terang banget kan? Iya kan? Apa Iya. karena minum kopi juga? Kayaknya gara-gara kopi, minum dulu deh. Ini enak banget sih. Oke, lanjut coba. Gimana, apa jawabannya ternyata? Apa sih tadi pertanyaannya apa? Penyebabnya. Oh ya, penyebab Kesepian. kesepian itu banyak orang yang ngira bahwa kesepian kan karena nggak punya teman Betul. atau juga nggak punya pacar atau misalkan keluarga pada jauh semuanya, ya kan biasanya. Cuman sebenarnya ketika gua semakin mencari jawaban atas semua pertanyaan gua itu, kenapa gua bisa kesepian itu gitu. Akhirnya gue menemukan ternyata pada dasarnya kesepian itu ditimbulkan dari pola pikir kita sendiri sih. Itu poin yang gue pengen tangkep. Iya kan? Jadi sebenarnya, iya benar, Bang. Jadi ketika gue udah ngelewatin si fase kesepian itu, ternyata tuh penyebab kesepian itu berasal dari pikiran.
Iya. Bukan dari mindset kita kan. Bukan kebutuhan untuk ada teman, bukan ternyata. Iya. Kalau misalkan kesepian disebabkan karena nggak ada teman, kenapa ketika ada di keramaian kita tetap ngerasa sepi? Ya. Ulangi. Kalau misalkan kesepian disebabkan harus ada teman gitu, kenapa ada kasus walaupun kita di tengah keramaian tapi masih ngerasa tetap sepi kan gitu. ya? Ada juga orang yang gitu kan. Benar. Sama kayak orang introvert gitu kan. Orang Coba. introvert kan biasanya mereka malah kebalikannya gitu. Kebalikannya mereka nggak nyaman di tempat-tempat rame. Gitu. Mereka lebih butuh dan lebih nyaman banyak waktu menyendiri Sendirian, gitu. Dan bukan di berarti kan- tempat-tempat yang sepi justru. Bukan berarti mereka kesepian kan sih ya? Enggak, Bener kan? bukan Iya. berarti. Justru momen dimana ketika merasa sepi gitu, itu adalah momen yang paling recharge buat dirinya gitu. Kayak makin menemukan ini jawaban-jawaban kehidupan tuh di sana justru. Bener. Ya. Nah gitu. Cuma yang pengen kita angkat nih ya kan, keresahan tentang si kesepian itu sendiri. Yang pada umumnya nih, pada umumnya terjadi di usia yang rentan kayak banget, kita kan, ya. usia 20 sampai 30 gitu. Rata-rata penyebab kesepian itu setelah gue cari-cari nih ya beberapa isunya, ya ternyata emang kadang berasal dari pengen ada diakui sama orang. Gak mau ditinggalin. Pengakuan gitu ya. Gitu, butuh diakui sama orang lain. Terus gak mau kalau misalkan dia seolah-olah tidak ada yang menyukai gitu. Jadi ternyata orang tuh butuh pengakuan itu dari orang lain sehingga hidupnya tuh ngerasa aman gitu. Nah, gitu karena misalkan dia nggak ada takut nih, ketakutan itu, misalkan kok nggak ada yang mengerti gua gitu, itu yang menyebabkan dia kayak sepi gitu, kesepian ternyata gitu. Jadi walaupun ramai, orang-orang yang masing-masing nggak bisa mengerti posisi kita. Nggak into gitu ya, nggak into ke orangnya. Benar. Dan gue kemarin bukan baca sih, kan biasanya nih ya kalau di layar sosial media tuh cepet kan. Kalau kita banget kan? Cepet kan. Kalau kita nyari kata kunci tentang kesepian aja udah langsung berdua langsung gitu. banyak banget artikel-artikel. Dan ada satu kasus ini berangkat dari artis yang keluarganya kaya. Oh iya, siapa? Iya. Anaknya Kang Sule. Si Rizky itu? Yang perempuan. Oh, yang perempuan. Siapa sih Putri namanya? Delina Putri ya. Delina itu. Kurang apa kenapa? coba, Bal? Kurang apa coba? Dia kaya ya. Suara bagus. Cantik juga kan? Pacar punya. Tapi dia waktu itu di video yang itu dia ngomong sebenarnya aku itu kesepian katanya. Wih, kata gue, apa coba yang kurang kan gitu. Iya benar kan? Bukannya kita itu secara pengen bisa bahagia gitu, pengen bisa bahagia biar gak kesepian, pengen bisa bahagia, tinggal main kan. Main karena punya uangnya banyak, punya uang banyak, punya temennya juga banyak. Iya gitu. bener, followersnya juga banyak. Fasilitas kan, juga dari keluarganya mungkin. Gitu. Tapi Putri ngomong katanya dia itu kesepian, dan kenapa dia kesepian? Karena jawabannya karena nggak ada yang mengerti aku. Karena nggak ada yang memahami aku, Kacau. makanya dia kesepian. Iya. Gitu. Dan gue juga gue juga kan pernah ngalamin fase di mana ngerasa kesepian gitu. Ya sama, ketika tengah malam menyelimuti. Jam 12 ke atas kan. Sana gitu. Sana. Ternyata gue tuh butuh teman yang bisa diajak tukar pikiran, bisa diajak dialog malam, dialog sebelum tidur. Itu tuh dialog sebelum tidur kan ya. Dialog sebelum tidur. Enak banget kayaknya ya. Iya gitu. Ngobrol gitu di tempat tidur berdua. Lihat gitu, atap gitu ya. Atap gitu. Hayalannya ke sana ya? Iya. Tapi bukan ngapa-ngapain ya, ngobrol doang. Iya, kan gitu ya. dialog sebelum tidur. Dialog doang gitu. Ya. Nah, itu kalau misalkan kita nggak ada sosok yang bisa menemani itu, ibaratnya gini lah, kita udah beraktivitas seharian di luar. Capek gitu kan? Capek, terus dengan hiruk pikuk kehidupan yang... Bener, apalagi perempuan butuh sejuta curhatan. Iya. Beda ya sama cowok ya. Mungkin cowok bisa lebih memendam apa yang dia rasakan mungkin ya. Kebanyakan cowok gitu. Tapi kalau cewek kayaknya kebanyakan cerita, butuh tempat curhat gitu. Gitu. Nah, dan ketika dia tidak punya tempat itu, pasti ngerasa kesepian. Gitu. Oh, ternyata gue sendiri ya.
punya rekan kerja di kantor yang segitu banyak, setiap meja ada temen, sana sini kiri kanan ada temen, tapi nggak bisa diajak, ada yang bisa diajak buat sharing, bertukar pikiran, itu sepian banget. Sepi banget kayaknya. Jadi setiap apa yang kita rasakan, rasanya tuh kayak ditanggung sendiri, Bal, gitu, nggak bisa disaringkan. Kesepian gak lo? Iya, menyedihkan banget gitu ya. Menyedihkan gitu. Banget hidup ini. Nah, kalau lo gimana? Sampai kesana gak sih ngerasain ketakutan itu gitu? Itu berdasarkan risetan gue dan juga apa yang pernah gue alami. Ada mungkin beberapa kali gue juga ngerasain kayak gitu. Kayak misalkan gue lagi ngumpul gitu sama teman-teman di entah di mana gitu, di coffee shop atau lagi nonton konser misalkan gitu, lagi happy lah gitu. Kok tiba-tiba ada beberapa part gitu ya, beberapa part atau ada situasi di mana gue ngerasa kok gue nggak bisa masuk gitu, masuk ke apa ya? Lingkaran itu. Ke vibes-nya gitu, ke suasana mereka gitu, nggak bisa masuk gitu. Dan gue selalu bertanya-tanya kenapa gitu ya, gue selalu nggak bisa masuk, selalu ada part di mana gue nggak bisa masuk gitu. Dan ternyata emang jawabannya adalah mungkin gue terlalu mempedulikan diri sendiri mungkin ya, terlalu egois terhadap teman-teman gue, terlalu bukan butuh perhatian, bukan? Kayaknya ada juga sih, ada juga gitu. Jadi soalnya kan merasa kesepian itu kan itu butuh ada yang mengakui. Iya, karena teman-teman gue ternyata mereka tuh nggak selalu bisa merhatiin temennya juga, mereka juga butuh space buat merhatiin dirinya sendiri mungkin gitu ya. Gitu. Benar-benar sih. Nah sekarang nih ya Bal, ngomong-ngomong tadi tentang keresahan yang tadi, buat rekan-rekan nih, mungkin yang barangkali ternyata ada loh tanda-tanda keresahan yang mungkin tidak kita sadari. Oh iya. Ada. Kalau kita itu sedang kesepian. Ya. Itu ada. Kira-kira apa aja sih? Menurut artikel dari hellosehat.com nih ya. Dari hellosehat.com. Jadi tanda kesepian itu yang mungkin tidak kita sadari. Yang pertama itu susah tidur malam, insomnia. Insomnia ya. Kalau misalkan ya lo yang tadi kayak misalkan udah tengah malam nggak bisa tidur, kepikiran malah udah lewat malam malah biasanya kan. Kalau insomnia masuknya kayak gitu kan. Itu suara apa sih? Musik kenapa? Bersin ya? Oke, bersin ya. Lanjut ya. Yang kedua? Dikta itu apa ya, Dik? Apa? Iringan musiknya kok aneh. Parah. Kacau. Bersin ditahan ya? Minum dulu deh. Minum dulu. Gue pakai nanya lagi. Itu bunyi alami dari ruang musik. Kacau, aduh. Soalnya kalau kita paksain buat tahan tawa, nggak bisa juga. Padahal kita lagi serius kan? Serius. Kacau. Kacau emang. Itu juga Kang Ronda ya. Lagi ngeronda. Oke, lanjut. Ya, teman-teman di sini emang nggak terlalu kedap suara di sini ya. Jadi mohon dimaklum. Ya maklum lah, ruang anak desa kan masih merintis gitu. Ya mudah-mudahan cepat juga bisa berproses ya, berprogres maksudnya. Iya, berprogres. Yang ketiga? Oke. Kedua belum, coy. Yang kedua belum ya? Yang tadi kan insomnia. Insomnia, nggak bisa tidur. Susah tidur gitu. Kemungkinan lo kesepian. Ya. Terus yang kedua, menghabiskan waktu terlalu lama saat mandi katanya, Bang. Jadi kalau di kamar mandi lama banget. Kok agak curiga ya? Kalau ketawanya itu kayaknya gua. Gitu ya. Iya, emang gak jelas gitu. Maksudnya ada juga mungkin ya beberapa orang juga yang nggak selalu kesepian. Tapi dia tuh maksudnya terlalu lama mandi tuh kayak ngerendam aja gitu. Jadi pengennya direndam sama air gitu. Biar dapetin ketenangan gitu. Nah, gitu pengen mendapatkan ketenangan gitu. Kan kirain air ada hal-hal lain gitu, maksudnya di kamar mandi misalkan dia lagi apain gitu. Kagak ada. Jadi ya? kayak lebih ke pengen disiram air terus supaya dapat ketenangan gitu. Ibaratnya kan air kan ngasih ketenangan kan. Iya, benar. Gitu. Benar. Yang ketiga? Nah, kalau yang ketiga lebih mencintai benda daripada manusia katanya.
Jadi ya mungkin karena udah gak percaya mungkin sama manusia, sama orang, dia lebih mencintai benda. Tapi gue juga pernah dulu sih baca-baca artikel tentang ada juga orang-orang yang saking kesepiannya akhirnya mereka tuh didiagnosa punya penyakit lebih mencintai benda gitu. Sampai ada juga yang dulu kalau nggak salah ada yang menikah sama benda. Iya benar. Ya? Di negara Cina sana ada. Kalau nggak salah, ya dulu ada. Mungkin karena ada awalnya dari kesepian juga mungkin ya. Iya, berangkat Bisa dari jadi kesepian mungkin. itu. Yang mungkin nggak kita sadari kan. Nah, kita sadari. Terus yang keempat, teman. Nah ini nih yang paling relate banget. Apa nih? Teman di dunia maya lebih banyak daripada teman di Waduh. dunia kenyataan. Kacau. Yang followersnya banyak. Kacau. Gitu. Tapi bukan berarti semuanya ya, bukan berarti semua orang yang followersnya banyak gak punya teman di luar kan? Ya benar. Jadi maksudnya gini, kan gini Bang, kalau misalkan orang nih makin tua atau makin dewasa, circle-nya itu makin kecil. Ya. Karena dia kan menyeleksi beberapa orang saja yang emang paling cocok dengan dia gitu. Ya. Chemistry gitu ya. Ya, yang mulai ternyata nggak terlalu memiliki arti, udah mulai dia singkir-singkirkan gitu. Nah, sementara di usia 20-30 tahunan gitu, kalau misalkan kita masih lebih banyak teman-teman di dunia maya dibandingkan dengan real gitu, itu kemungkinan kita kesepian gitu. Kasihan ya orang kayak gitu ya. Sorry ya kalau suara gue kayak gini kayaknya kecapean ya. Kecapean. Ya emang Onci ini emang sibuk banget orangnya. Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Enggak mau diiyahin. Oh, mau diiyahin ya. Nah, jadi lanjut nih ya. Teman di dunia maya dengan dunia nyata kan secara nyata kita tuh butuh teman yang emang bisa ngasih dampak langsung buat kehidupan kita. Sementara di dunia maya, ya lo tahu sendiri kan, yang namanya maya mungkin maya kan artinya apa ya? Sebuah kefanaan ya. Iya, lebih kayak ke bisa dibilang ngamati doang gitu, cuma kenal doang. Ya. Nggak bisa memberikan arti kayak semangat langsung loh. Berbeda halnya dengan kita beneran temen in touch nih gitu. Iya, tatap-tatapan, sama ngobrol gitu ya. Ngobrol. Sementara dunia maya ya kan kita nggak bisa, makanya virtual kan. Kenapa ada orang di posisi yang sekarang nih ya, katanya orang yang sering upload di sosial media kemungkinan itu orang yang kesepian. Katanya. Iya, karena orang yang dia kayak udah cukup pertemanannya atau misalkan kehidupannya di dunia nyata, dia tuh kayak gak terlalu ngebutuhin sosial media karena dalam kenyataannya udah cukup gitu. Nah, sementara mereka yang kesepian tuh benar-benar mencari perhatian dari si dunia maya. Ini bahkan, yang kayak relate banget nih Bang. Iya, bahkan ada banyak orang yang akhirnya mereka tuh kayaknya bikin Instastory tuh kayak sampai titik-titik gitu. Iya. Kan? Iya. Tadinya kan panjang-panjang kan, gitu. Misalkan kalau 2 atau 3 itu masih. Tapi bukan jualan kan? Bukan jualan. Mereka tuh ada kadang-kadang mereka tuh nggak bisa menyeleksi hal privasi atau yang tidak. Iya, gitu. benar. Kadang orang jadi segalanya dikeluarin gitu. Dikeluarin di sosmed segalanya biar dapat perhatian. Attention dari orang-orang. Dari followersnya tentunya gitu. Dia mengira mungkin itu bisa menghilangkan rasa kesepian. Ternyata padahal enggak. Belum tentu. Ya namanya dunia maya, pertemanan maya gitu. Bisa dibilang palsu kan? Bisa dibilang palsu. Gitu. Mungkin bisa dibilang palsu, cuman nggak semuanya juga. Iya, nggak semuanya juga. Cuma kan kita ngomonginnya mayoritas kan ya, mayoritas. Jadi ya kemungkinan gitu kalau misalkan ada beberapa kasus yang kayak padahal dia followersnya banyak loh, tapi kok masih ngerasa sepi gitu. Karena banget ya. Miris ya. Miris banget gitu. Iya, miris. Jadi maksudnya buat usia kita nih yang rentan 20 sampai 30 kan biasanya juga kita butuh followers banyak. Tapi sebenarnya buat mengatasi rasa kesepian
itu bukan dari situ ya. Bukan dari pertemanan maya, tapi pertemanan di dunia nyata gitu. Jadi nggak salah juga orang punya followers banyak gitu. Itu salah. bisa jadi peluang buat dia bisa misalkan buka bisnis ya kan. Terus apalagi endorse atau apalah gitu. Bisa jadi penghasilan juga buat mereka. Nah, iya itu. Nah, terus yang terakhir. Yang terakhir. Nah, ini yang terakhir mungkin yang bisa menyebabkan kejiwaan. Penyakit. Apaan kejiwaan gitu? penyakit gitu. Ya karena secara mental gitu ya? Ya mentalnya kena gitu. Kalau misalkan pikiran, udah banyak pikiran dan ngerasa kesepian, otomatis ngaruh ke imun kita. Dan akhirnya katanya rentan untuk merasa sakit. Gitu. Jadi kalau misalkan sedikit-sedikit sakit, sakit. Gampang keserang? Iya, gampang sakit. Kenapa gitu. Ya mungkin disebabkan oleh kesepian gitu. Mungkin Salah satunya ya, bukan jadi berarti setiap sakit lo kesepian. Enggak. Ada juga karena masuk angin, Ci. Iya, karena masuk angin. Karena masuk angin. Gitu. Jadi dari 5 poin ini mungkin yang bisa gua checklist itu ada yang pertama tuh yang sadari waktu tidur terganggu. Jadi insomnia ya? Tidur tuh bukan karena ngantuk. Tidur tuh dipaksa dan kadang-kadang udah capek aja. Udah capek melek, udah capek overthinking. Iya, bukan karena ngantuk gitu. Kasian banget. Enggak bisa nih lu serius Bang. Serius soalnya nikmat tidur tuh bener-bener kayak gak bisa dibeli coy. Iya bener kan? Gak bisa dibeli, andai kata itu bisa dibeli. Kebayang nggak? Pasti lo udah beli nikmat tidur kan? Iya. Saya nggak ada gitu. Sampai kemarin sempat beli juga obat tidur gitu. Buat asli? Tidur. Iya. Wah buat parah tidur. sih. Karena insomnia udah parah, nggak bisa tidur. Tiap hari tidur jam 8 pagi, jam 7. Wah. Bangun siang gitu aja terus. Itu berapa lama? Sekitar ada mungkin 5 bulan, 6 bulan. Tapi untung nggak sampai ke kelam ya. Sekarang udah agak mendingan. Sekarang udah ada mendingan karena ada ruang anak desa ini. Aduh, jadi terang. Jadi kita bisa, gue sebenarnya bisa sharing banyak gitu di sini dan emang sekalian mau ngucapin terima kasih juga buat ruang anak desa ini. Dan kita juga pasti terima kasih dong buat lo gitu dan buat semuanya yang udah mau lah perform di sini. Iya benar. Di ruang anak desa ini gitu. Iya. Oke lanjut Bal. Yang berarti yang pertama tuh yang nggak bisa tidur. Terus menghabiskan waktu lebih lama saat mandi. Iya deh kayaknya deh. Yang nomor 2 juga bisa. Terus lo ngapain? Ngelamun terus kayak tadi yang Uci bilang. Ngerendam. Cocokin air gitu. Iya gitu terus aja diguyur-guyur gitu. Biar ngerasa lebih tenang aja gitu. Terus kayaknya di kamar mandi itu suasana lebih cocok aja gitu. Tapi gue juga buat mikir gitu bener. Tapi gini Bal, gue waktu berjuangnya nih ya sebelum menemukan orang yang bisa menghilangkan kesepian. Gue juga gitu. Kalau misalkan udah capek nggak bisa ada orang yang diajak ngobrol dan diajak dialog, gue pasti terjun ke JWP. Oh iya, di JWP ini ya? Terjun ke JWP langsung renang gitu. Dan itu kayak udah menghilangkan, tenang gitu. Abis dari situ tenang. Iya gitu Bal gitu. Terus ada lagi kayak kalau yang nomor 3 enggak deh kayaknya. Enggak. Enggak sampai kayak gini. Kayak gak sampai apa sih ini mencintai benda ya, gak sampai mencintai benda daripada manusia. Teman dunia maya lebih banyak daripada kayaknya enggak sih? Enggak. Teman lu banyak. Lumayan lah kalau dibilang banyak enggak juga gitu. Lu termasuk orang yang gaul di sini. Kayaknya mungkin ya, tapi sebenarnya enggak segaul gitu sih. Kadang-kadang kuper juga gitu. Ada juga orang-orang yang nggak bisa, tetap nggak ada jarak gitu, nggak bisa masuk buat. Walaupun gue udah berusaha gitu buat masuk biar kelihatan anak gaul gitu kan. Ya kan? Yang nomor 5 apa nih? Cenderung lebih sering sakit. Iya. Berarti poinnya 1, 2 sama 5. 5. Oke, itu berarti tanda. Itu bisa disimpulkan karena kesepian nggak sih? Ya salah satunya gitu, salah satunya. Ya tadi kan tapi lo juga udah mengkonfirmasi bahwa lo sedang ada di fase itu. Iya, berarti betul. Kemungkinan takutnya kan gue ngediagnosa diri sendiri kan, nggak tahu.
Tapi ini berdasarkan hellosehat.com iya. gitu. Thank you ya buat Hello Sehat juga udah gitu. ngasih pencerahan buat kita. Tapi ini gue jujur agak miris sih. Maksudnya apa yang kurang dari penampilan lo, Bang? Apa yang salah dari penampilan lo sehingga merasakan kesepian? Ternyata berarti artinya cantik tampan pun tidak menjamin bahwa kita selalu nggak ada ya. Nggak ada. Harta dan keluarga pun Ya tidak contohnya tadi menjamin. kayak si itu siapa? Putri Delina. Putri Delina itu sama juga kan. Apalagi dia mungkin lebih cantik juga, lebih kaya, lebih terkenal kan. Makanya buat berudak desa yang mungkin bisa mengisi kekosongan yang ada dalam diri Iqbal supaya tidak kesepian. Boleh. Boleh Nanti, kan? Iya. Nanti dicantumin ya di deskripsi di Instagramnya ya. Waduh. Admin ya. Ditawarin langsung sama Dikta nih. Nah, sekarang bercanda. kita dari tadi udah ngomongin keresahan tentang kesepian. Ya. Tapi ada topik lain kan dari malam hadir ini gitu, kesendirian. Ternyata kesepian dan kesendirian ini dua hal yang berbeda. Iya gitu. Iya lah gitu. Beda ya? Beda. Kalau kesepian kan itu lebih kayak ke sebuah pikiran kan, yang tadi ngerasa, yang akhirnya dikonfirmasi oleh suasana kita. Tapi kalau misalkan kesendirian gitu, beda banget. Kalau kesendirian banyak orang yang emang membutuhkan kesendirian gitu, atau enggak membutuhkan sendirilah gitu. Iya benar. Khususnya kan kayak tadi yang kita udah sentil, orang introvert itu justru lebih membutuhkan waktu sendiri. Dan juga banyak kasus-kasus orang yang lebih memilih jomblo dibandingkan dengan punya pasangan. Itu karena suka kesendirian ya, Ci? Karena ternyata dia lebih nyaman sendiri ketimbang berpasangan. Gitu. Jadi kalau misalkan apa ya, gue ngerasain sendiri yang memilih untuk sendiri daripada punya pasangan yang nggak tepat gitu, dalam tanda kutip gitu. Karena ya emang Ci dulu sempet berapa lama tuh ngerasain apa, menikmati kesendirian itu? 2018, 19, 2020, 2021, 4 tahun berarti. 4 tahun deh. 4 tahun lama banget ya. Lama, Tapi menikmati ya? menikmati dan gak ngerasa kesepian. Iya. Itu Kok bisa bedanya sih? gitu. Ya karena kita itu ternyata secara pikiran dan secara kebutuhan kita nih, kehidupan kita, makna daripada hidup kita tuh ternyata nggak tergantung sama orang lain. Kayak ibaratnya gini, kita itu udah menemukan tujuan hidup, udah menemukan kesibukan hidup yang emang udah cocok sama kita gitu. Teman ngobrol juga udah punya, misalkan yang bisa diajak sharing dalam hal pekerjaan gitu, dan itunya ada gitu. Dan itu bisa menutupi bahwa kita nggak ngerasa sepi gitu. Akhirnya malah gitu. jadi nyaman sendiri gitu. Tapi bahaya juga ya sih. Bener sih? Bahaya nggak sih? Ya tergantung lah bahayanya dari Maksudnya, mana. Kalau kita terlalu nyaman dalam kesendirian kan bisa jadi kita akhirnya nggak mau dapat pasangan kan. Ya kalau kata gue mah poinnya nggak kesana, Bal. Oh, ada lagi apa ini? Poinnya tuh kayak dia menikmati kesendiriannya sampai benar-benar mendapatkan teman hidup gitu, atau enggak ya bisa ibaratnya apa ya, kesepian itu bukan hal yang dia khawatirkan lagi gitu. Jadi ketika misalkan dia udah melepas masa kesendiriannya dalam artian punya pasangan dengan yang lain gitu, itu bukan untuk melepas kesepian, tapi emang udah menemukan. Udah menemukan. Nah ya, gitu, karena poinnya dia gitu. menikmati kesendiriannya itu gitu. Nah, jadi bukan berarti kalaupun udah punya pasangan bukan berarti nggak bahagia kan? bener gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang sendiri, bukan berarti dia kesepian, karena sendiri itu justru orang ada yang lebih memilih untuk sendiri, ada yang nyaman jomblo dalam waktu lama gitu, menikmati banyak aja ya, gitu. banyak ya orang kayak banyak gitu. Dan semoga banyak teman-teman yang emang bisa hidup mandiri gitu, hidup sendiri. Gue sampai berpikir gini loh, Bang, kenapa sih kita ke undangan harus sama teman, gak berani sendiri? Iya bener sih. Contohnya gitu loh. Itu jadi sebuah kultur yang meresahkan gue gitu. Iya, ribet kan Selama gitu. ini. Maksudnya ketika gue ke undangan, gue kan biasa sendiri ya. Ya. Sendiri ke undangan. Diledekin nih. Diledekin sih. Nah, katanya diledekin. mana? Pasangannya mana katanya? Iya gitu. Seolah-olah kita tuh kesepian, gak punya teman gitu. Padahal kita emang udah ya nyaman aja sendiri gitu. Ya, maksudnya ribet juga gitu. Gue harus
apalagi harus kapal-kapelan kan, iya. bener kan, harus kapal-kapelan terus nyiapin dari jauh-jauh hari, itu buat nyenengin yang nikah kan, bener kan? Buat nyenengin yang nikah. ada bahasa dulu Bardes udah charter pasangan buat keundangan. Iya kayak gitu. Malah ada orang juga yang nyewa gitu, ada juga kan? Gitu. Ya, gue dari semenjak kuliah pergi kemana sendiri aja gitu. Dan mandiri banget ya, nyaman aja gitu. Mandiri ya banget. karena nggak berpikir bahwa sendiri itu berarti gue kesepian, nggak kepikiran kesana tuh gitu. Iya. Nah tapi kalau misalkan justru orang yang emang takut banget nih dia sendiri karena takut ngerasa sepi, itu yang bahaya kayaknya. Berarti ketakutannya ya yang bahaya. Ketakutannya yang dia ciptakan dari pikirannya. Dari mindset juga akhirnya. Gitu. Itulah Bal, ngomongin tentang kesepian dan kesendirian. Jadi kalau misalkan sendiri bukan berarti dia bukan berarti kesepian, teman-teman ya. Bener. Jadi harus bisa ngebedain antara kesendirian dan kesepian gitu. Karena nggak semua orang yang sendiri itu sepi dan nggak semua yang kesepian itu sendiri. Iya, benar. Dan orang yang sendiri masih bisa bahagia walaupun dia sendiri. Gitu. Iya benar. Nah, Bal, sekarang apa nih? Kira-kira? Rasanya nggak asik kalau misalkan kita nggak ditemanin oleh ruang musik. Iya. Ruang musik. Suasana kita mesti menyala dong, dari tadi ngomongin kesendirian gitu. Benar. Orang yang kesendirian itu rentan berarti hidupnya hampa. Hampa banget. Hampa kan? Nah. Hampa banget. Dan kadang-kadang tuh orang yang kesepian biasanya cari-cari lagu. Playlist yang bisa mendukung perasaannya gitu. Iya kan? Bener, gitu. Nah malam ini kita bakalan muterin sebuah lagu. Betul. Judulnya apa sih? Judulnya Dikta Kesepian. Oh, kesepian. Cocok langsung. Cocok banget ya. Cocok banget ya. Sesuai dengan Cocok tema banget. kita malam hari ini. Oke. Langsung aja ya. Langsung aja ruang musik, coba bunyikan. Tuh. Bukan cinta yang melukai diriku dan meninggalkan hidupku lagi. Tolonglah aku dari kehampaan ini, selamatkan cintaku dari hancurnya hatiku, hempaskan kesendirian yang tak pernah berakhir, bebaskan aku dari keadaan ini, sempurnakan hidupku dari rapuhnya jiwaku. Adakah seseorang yang melepaskanku dari kesepian ini?
dari kesepian ini, dari kesepian ini. Keren, gila. Dapat banget ya dia. Dari kesepian Aduh. ini, bebaskan aku dari kehampaan ini, katanya. Jadi emang udah sepaket ya. Kesepian Iya. dan kehampaan itu biasanya bareng-bareng datangnya ya. Iya. Dan adakah seseorang yang bisa Aduh. Susah banget melepaskan? sih. Tapi berarti dari makna dari si lagu ini, Liriknya ya. liriknya. Relate banget. Iya, relate banget, dan ternyata untuk bisa melepaskan kesepian itu berarti butuh seseorang. Kayaknya sih gitu. Mungkin dia Berangkatnya bisa dari mengerti. kita. Nggak selalu banyak orang gitu. Satu aja cukup. Satu aja cukup, benar gitu. Satu aja cukup gitu. Kalau udah dengan yang cukup, dengan yang tepat, dunia serasa milik berdua nantinya Iya, kan. bener. Serasa ngontrak di Mars berdua. Di Mars. Di planet Mars kan. Iya gitu. Iya. Sekarang Bal, Ya. tadi kita udah ngomongin tentang keresahannya. Sekarang kita melaju ke titik terangnya. Karena kita nggak boleh sebenarnya resah terus, kan nggak boleh. Nggak boleh manusia itu harus balance ya. Iya. Harus balance, di sisi lain kita juga nggak boleh terlalu terang gitu. Terlalu larut dulu dalam kegelapan, jangan. Jangan juga gitu. Kalau terlalu terang itu gimana ya? Ini maksudnya Lampu. hidupnya lempeng-lempeng aja gitu, Ci. Oke. Iya kan? Masa lempeng-lempeng aja itu disebutnya terlalu terang? Iya, Kagak sih. ibaratnya gitu, ibaratnya Abu-abu aja. aja kayaknya. Gitu deh. Ibaratnya. Gitulah intinya begitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita ngasih titik terangnya. Boleh. Cara supaya nggak kesepian. Ya. Cara Siapa dulu nih yang ngasih titik terang? gue dulu gimana? Boleh. Karena kan Nanti gue dulu. udah Udah melewati lulus ya? udah lulus dari di fase kesepiannya. itu. Tapi sebenarnya gue takut loh. Ini kesepian ini apakah fase berulang apa enggak? Karena Gimana ya? iya, karena ada kasus orang tua yang usianya udah menjelang kakek nenek, dia ngerasa Sama kesepian gitu. Karena ditinggal misalkan pasangannya yang paling mengerti meninggal, anak-anaknya Iya. nggak bisa mengerti orang tuanya. Kasihan Jadi juga tetap ya. merasa kesepian gitu. Jadi kemungkinan Ada juga berarti kemungkinan datang lagi kan? terulang gitu. Ya makanya kita mesti prepare nih, jangan ketika Bener. itu kan nggak bisa dihindari ya kan? Nggak bisa dihindari, datangnya tiba-tiba. Iya gitu. Ya jadi ya kita baiknya ya menerima aja gitu, Menerima dan mempersiapkan. gitu untuk bisa melewati itu sampai kembali lagi ke titik terang. Titik terangnya gitu. Nah, cuma kalau misalkan dari gua, jadi kalau gue bakalan mengulas dari sisi yang udah pernah gue perjuangkan untuk bisa Itu poin titik terang ya. Iya, poin titik terang supaya kita tidak merasa kesepian. Nah, kalau Apa aja tuh kira-kira? kalau kesepian datang gitu, Ya. mari kita sadari ada hal yang harus kita ubah gitu, atau ada hal yang harus kita selaraskan. Gini, Oh, gitu ya. ini kenapa ya gue ngerasa sepi gitu? Penyebabnya apa? Jadi dicari tahu Bal, penyebab Oke. dari kita ngerasa sepi itu apa? Apakah karena keluarga, apakah karena rekan kerja, atau karena apa gitu? Karena ternyata kompleks. Nggak bisa disalahin satu Nggak bisa, aspek kan? nggak bisa jawabannya tuh kalau misalkan kesepian jawabannya adalah tidak punya pasangan, nggak Nggak bisa bisa, gitu. nggak bisa juga gitu. Karena nyatanya meskipun kita punya pasangan tetap ada yang ngerasa kesepian gitu. Jadi bukan itu ternyata jawaban. Jadi dicari tahu penyebab kesepiannya apa sampai akhirnya kita ketemu tuh si jawabannya. Sebisa mungkin kita mencoba untuk menghadapi itu gitu, tapi jangan berusaha untuk menerima kuat ya. Gue tidak menyarankan orang Maksudnya yang menerima kuat gimana? karena gini, gue tidak terlalu menyarankan kalau misalkan orang sedang ada dalam fase ya? itu atau permasalahan yang sedang dihadapi, dia berusaha untuk kuat gitu tanpa dia menerima dulu. Karena kalau misalkan kuat, ibaratnya belum tentu nih kita nerima, tapi kita berusaha kuat aja gitu. Iya. Oke, gue kuat, tapi sebenarnya kita gak nerima. Kalau misalkan kita ada di fase itu gitu. Nah, kalau misalkan kita hanya merasa kuat, sebenarnya kita balik lemah. Oh, itu cuma perasaan doang berarti aja? Iya gitu, seolah-olah ibaratnya kita lagi kena masalah nih. Oke, gue kuat kok gitu. Bisa hadapin ini gitu. Yeah.
tapi kita melupakan bahwa kita tuh menerima untuk ada di titik terendah, ada di titik itu gitu. Akhirnya ya ternyata jadi bumerang nantinya, Bang. Iya, balik lagi ke kita ya. Balik lagi ke kitanya. Jadi nggak sembuh tuh, nggak sembuh. Si penyakitnya itu nggak sembuh akhirnya. Si penyakit kesepiannya nggak sembuh karena ternyata kita hanya berusaha untuk kuat aja gitu. Biar kelihatan kuat aja. Gitu. Biar kelihatan baik-baik aja gitu. Jadi dimanipulasi. Sebaliknya kalau misalkan kita sedang menerima nih, oh ternyata gue kesepian ya, diketawain aja gitu. Ternyata gue lagi ada nasib ngerasa sepi, nggak punya teman buat cerita, nggak ada orang yang bisa diajak ngobrol. Nerima kan tuh kan, nerima. Bener, akhirnya kita bisa melewati itu karena secara benarnya mencari jawaban berarti yang kita butuhkan sebenarnya adalah apa gitu ya? Apa? Berarti yang kita butuhkan adalah orang yang bisa nyambung, bukan kalau sekadar kuantitas ya, berarti kualitas ya. Betul. Kalau misalkan yang kita isi itu hanya orang aja tanpa betul itu kebutuhannya, bisa salah orang kan, salah gimana? Orang. Bahaya salah orang. Ibaratnya yang lo butuhkan adalah ternyata sosok kakak, tapi yang lo cari adalah teman kerja atau bos gitu kan, salah alamat kan. Alamat gitu. Jadi ketahui dulu penyebabnya apa, terus kemudian lo nerima, akhirnya lewatin sampai jawabannya tuh udah ketemu gitu. Dan pasti itu butuh waktu lama emang. Emang pasti berproses ya. Gue aja kan 4 tahun kan? Iya, Onci juga 4 tahun. Gue aja 4 tahun tuh sampai kayak lama banget ya. Tapi nggak kerasa sih karena menikmati ya mungkin iya, ya. jadi kesendirian beda itu lagi nikmatin. kalau yang nggak menikmati. Waduh, bunuh diri kayaknya. Bunuh diri 4 tahun gila. 4 tahun. Lama Soalnya banget. ya makanya kan orang-orang di negara Korea itu banyak ada kasus yang ngerasa sepi, ngerasa hidupnya sendiri, nggak ada yang bunuh diri ya? Loncat dari lantai ke-25. Lantai 25. Lantai 25 loncat. Gila, tinggi Kagak banget. takut kayaknya, percuma dia hidup gitu. Udah nggak ada yang ngerti hidupnya Dia gitu ya. gitu. Nah sekarang nih gitu kan kalau dari gua. Jadi kata itu aja kayaknya menurut gua udah cukup sih cara supaya kita tidak ngerasa kesepian gitu. Kalau misalkan sekarang kan dari sudut pandang lo yang emang sedang mengalami kondisi seperti itu. Iya gitu. Kasihan banget ya. Kasihan banget. Tapi gue seneng sih karena lo menerima setidaknya. Sekarang udah ada di fase menerima mungkin ya. Karena emang ketika gue terlalu berlarut-larut gitu, menyalahkan diri sendiri akhirnya kan nggak ketemu jawabannya di mana. Nah jadi upaya apa yang bakalan lo lakukan supaya bisa ngelewatin fase kesepian itu? Banyak sih, cuman yang paling important tuh, yang paling penting tuh kayaknya memahami diri sendiri dulu deh kayaknya. Kenali diri sendiri, oke. Paham dulu terhadap apa yang kita butuhkan, kayak tadi ya, bilang gitu. Betul. Pahami dulu apa yang sedang terjadi gitu, jangan sampai kita tiba-tiba memutuskan bahwa kita itu kesepian padahal bukan gitu. Asal mengidentifikasi ya. Jangan asal mendiagnosa dulu. Jadi harus paham dulu nih apa ciri-cirinya kayak tadi kayak Hello Sehat ini, Hello Sehat ini gitu. Tapi lu ngelakuin langkah-langkah riset juga cari-cari serius? Cari-cari ini apa sih penyebabnya gitu. Terus kenapa gua selalu begini gitu. Nah. Karena terlalu lama juga gitu. Ada proses di dalamnya gitu. Terlalu lama, berapa lama tuh? Ya mungkin ada kali 2 tahun mungkin. 2 tahun ya. Iya. Oke, semoga ini tahun terakhir ya. Semoga ya. Semoga tahun terakhir. 2 tahun. Di usia ya sebelum ke 30 sebelum tahun. ke 30, iya. Terus apa lagi selain daripada itu? Mendiagnosa, terus mengetahui penyebabnya. Apalagi? Sharing deh kayaknya. Sharing sama orang-orang yang lebih duluan, lebih dewasa, terus lebih lebih paham, lebih mengerti, lebih pintar mendengarkan. Ya, karena kan emang orang-orang tuh sebenarnya setiap orang di dunia ini kayaknya butuh didengarin deh. Iya benar. Benar nggak? Iya. Iya kan? Itu rahasia supaya komunikasi bagus dan meningkat. Salah satunya adalah mendengarkan. Mendengarkan dulu, iya, kan harus pintar mendengarkan gitu, jangan
jangan kebanyakan bicara juga. Benar, gitu. makanya ada buku judulnya Seni Mendengarkan. Ada ya? Ada. Gua harus baca Ternyata, ya. bagus banget. Ternyata mendengarkan itu salah satu komunikasi yang jitu buat nanti di akhirnya. Karena kita secara tidak langsung ngebaca kan arahnya ini kemana obrolannya, belajar mendengarkan. Iya. Oke, lanjut Harus terus. pinter-pinter sharing. Iya. Banyakin sharing sama orang-orang yang udah ngalamin gitu. Tanya apa aja, cara mensiasatinya gitu. Oke, terus Terus apa lagi ya? masuk ke beberapa kegiatan kayak misalkan di sini ruang anak desa itu salah satu iya. cara juga. Iya, sharing masuk ke Nyibukin diri intinya, Bal. iya kayaknya sibuk harus menyibukkan diri gitu dengan segala kegiatan gitu. Yang positif. Yang positif tetap gitu, harus yang positif. Jangan terlalu banyak mengurung diri gitu. Ya, kayak tadi jangan terlalu lama di kamar mandi kan takutnya kan melakukan yang aneh-aneh kan. Bener kan? Gantung diri misalnya kan. Gantung diri di kamar mandi kan. Aduh. Aduh kacau emang. Ada tim badas. Ya, udah kayaknya itu udah jadi hal-hal yang paling udah Upaya itu. upaya paling dasar gitu Ya, kayak buat mensiasati apa yang kita kira-kira rasain. berapa persen lagi nih Bal lo sampai menemukan kesepian? Kayaknya gue bebas ngelewatin masa kesepian. Kalau soal persentase Kasu. mungkin 80% kayaknya. 70 sampai 80% lah. Sebentar lagi dong. Sebentar lagi Sebentar gitu. lagi. 70 sampai 80 lah gitu. Mudah-mudahan aja dicepatkan gitu supaya gue bisa lebih hidup lagi. Tadi hampa. Kayak lagu tadi kan hampa banget gitu. Kayak lagu tadi kan hampa banget gitu. Nah sekarang berarti kita mau bahas lagi yang terakhir di closing ini, buat teman-teman kayaknya harus bisa menikmati kesendirian gitu. Jadi Oh iya benar. ya jadi kita harus jangan belajar- dilawan gitu ya, Ci? Jangan dilawan. Jadi kita emang harus belajar sendiri, berani untuk sendiri dan bisa menikmati kesendirian gitu. Karena gini, Bang, kalau misalkan nih si kesepian ini kan tadi identifikasinya banyak gitu. Dan rata-rata ternyata kuncinya itu ya kita butuh orang yang bisa diajak dialog atau mengisi segala macam. Otomatis kan itu butuh seseorang kan. Iya. Nah, sementara yang namanya seseorang kan nggak bisa dipaksain. Iya. Jadi cara yang titik terang, yang paling terang Yang paling terang. menurut rekomendasi Ruang Goresan Tinta, Ya. itu adalah menikmati kesendirian gitu. Karena di usia 20 sampai 30 tahun kalau misalkan lo terus-terusan harus ditemenin oleh orang yang mungkin bisa toksik pertemanannya. Iya kalau kita maksain kan. Iya Kalau kita gitu. maksain. Jadi cara yang paling titik terangnya yang menikmati kesendirian. Harus menikmati juga, harus memahami juga. Misalnya ya mulailah punya mindset bahwa sendiri itu ya nggak apa-apa gitu. Ya jangan kan? terlalu dilawan gitu. Lemesin aja gitu. Jangan terlalu gengsi juga buat misalkan sendiri gitu. Kemana-mana sendiri. Karena kan sendiri juga bisa dibilang juga mandiri ya. Iya mandiri. Tapi masalahnya mindset di kita itu masih banyak kayak misalnya kita sendiri deh. Kok sendiri aja nah kayak gitu loh. Jadi kayak masih diledekin kalau misalkan kita sendiri Iya, gitu. makanya harus nguatin mental juga gitu. Karena kan nggak bisa dilawan. Ya makanya Bisa kita dilawan, harus sedikit mengkomunikasikan sama barudak desa nih, Ya, benar. biar bisa tampil sendiri gitu, dimanapun Benar. dalam kondisi apapun gitu. Karena Lakukan yang kalian suka sendiri gitu. Iya. Jangan terlalu bergantung sama orang. nah benar gitu. Jadi supaya ya dinikmatin aja gitu Ya. kesendiriannya sampai benar-benar apa yang kamu butuhkan untuk bisa melepaskan rasa Akhirnya kesepian ditemukan gitu ya. ditemukan di waktu yang tepat dengan orang yang tepat. Iya gitu. Gitu. Oke. Ya nggak Bal. Bener banget. Malam ini kayaknya jadi nambah deh. Tadi kan udah 70 ya. 70. Sekarang udah 85. Oh gitu. Nambah 5. Nambah 5%. Nambah 5% ya.
syukur alhamdulillah dong Iya, gitu. syukur dong. Iya, Jadi nanti alhamdulillah. buat teman-teman barudak desa yang mungkin mampir di episode sekarang, Ya, video sekarang. di episode apa? Kesepian dan kesendirian. Kesepian dan kesendirian bakal tayang nanti hari malam Sabtu. Minggu, hari Sabtu. Hari Sabtu malam Minggu. Ya. Ya gitu. Boleh juga kalau misalkan ada teman-teman juga yang mau komen, Bardes juga yang mau komen, yang mau apa? Request apa yang kita bahas gitu, boleh juga Mau tulis sharing di komen. langsung. Atau mau sharing langsung ke sini boleh sambil ngopi juga. Dan kemungkinan nanti kita bakalan jalan-jalan langsung ya. Jadi mau live, Bal. Ya. Itu sedikit tantangan tapi kayaknya seru. Seru juga sih, cuman emang prepare-nya harus lebih matang gitu. Iya gitu ya. Kalau misalkan sekarang nih dari teman-teman kru atau tim ruang musik ada nggak yang mau bersuara tentang kesepian gitu? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ini gitaris. Ada tuh orang musik ada kan. Mungkin ada ya. Oke. Kita dengerin dulu ya teman-teman ya. Ya. Mungkin sebagian definisi dari kesepian adalah ketika kita berkumpul tapi tetap kita merasa sendiri. Iya, oke. Terima kasih. Gila, keren. Opininya emang gitu. Emang gitu kan? Walaupun kita banyak ngumpul gitu kan, banyak ngumpul di keramaian gitu. Tapi masih tetap terasa aja sendiri, sepi banget gitu. Itu masalah besar sebenarnya. Capek juga kita mensiasatinya kan. Ada yang jawab iya. Itu berarti kemungkinan dia mengkonfirmasi itu gua. Iya. Iya Kameramen. Kalian coba. Ada nggak? Kru bersuara. Dengerin dulu deh. Kenapa diiyahin? Apa ya? Jadi kalau menurut saya mah kesepian itu bukan pada tempat, bukan pada siapa, tapi pada hati dan jiwa yang kosong. Gokil. Hati dan jiwa yang kosong, Bal. Perlu ada yang mengisi memang. Oh, berarti mungkin kameramen ini kayaknya dia lagi kosong ya? Iya, hati dan jiwanya lagi kosong. Kasihan juga. Ternyata lebih miris. Amunisinya bener. Iya, lebih miris dari gue. Iya, lebih miris ternyata. Insya Allah ada Insya Allah jalan. ada Lagi jalan. closing musiknya kan insya Allah ada jalan. Wah. Tadi emang keren sih, emang Nah, bener-bener. kebayang nggak kalau misalkan ruang goresan itu nanti kayak bisa tetok gini sama rekan-rekan Bardesnya. Asik juga ya. Asik Apalagi juga kalau misalkan gitu, kita sambil- buka di taman anak SMA misalkan Iya, yang emang kan lagi kasusnya rawan random. banget kan, rawan banget kan. Iya. Kak Dika, Kak Iqbal mau nanya dong gitu. Siap nggak diserang beberapa pertanyaan? Kayaknya enggak deh. Ibaratnya kan spesifikasi untuk bisa jadi host di ruang goresan tinta itu harus bisa jadi konsultan dokter cinta, Bal. Oh iya gitu. Iya gitu. Jangan ya gitu, lo harus gitu. Maksudnya kan Dokter gue cinta. juga kacau. Enggak, kagak. Gue udah ngelihat potensi lo sebenarnya bisa memecahkan dan bisa berpendapat Iya, gitu. iya. Amin, Kayak amin, gue amin. ajak. Amin. Gitu Makasih lah. buat Onci. Oke, dan sama-sama. seluruh kru yang bertugas. Udah mengundang gue di sini buat jadi host gitu ya. Gitu. Pokoknya nyaman-nyaman buat kita bawain acara ini. Acara ini harus bisa ngasih titik terang pokoknya buat ya. produk desa. Karena yang ngerasain keresahan dalam kehidupan itu banyak. Banyak banget. Tapi ya poinnya pokoknya jangan sampai kelam aja gitu. Nah, Jadi jangan sampai di level kelam gitu. jangan sampai. gitu. Jadi segera mampir ke ruang goresan tinta biar keresahan lo mendapatkan titik terang. Closing statement tentang kesepian, Bal. Tentang kesepian ya. Mm-mm. Ada beberapa hal yang bisa bikin manusia itu ngerasa kesepian. Ini udah kayak puisi ya sih ya? Gak apa-apa, Bal. apa-apa ya? Gak apa-apa. Disinikan aja. Coba Oke. iringan musiknya ini mau closing statement dulu. Jadi ada beberapa hal di dunia ini yang bisa buat manusia itu ngerasa kesepian. Oke. Tapi hal yang paling penting dalam kesepian adalah jangan pernah menyerah untuk mencari jawaban. Oke, siap. Thank you, Iqbal.
Bener kan? Bener. Bener kan? Maksudnya kalau kita nggak nyari jawaban terhadap apa yang kita rasakan, mau gimana kita sembuh kan gitu. Iya. Kalau dari Onci gimana? Ada? Kalau dari gue tentang kesepian, salah satu permasalahan yang bakalan kita hadapi dalam kehidupan ini di usia 20-30 tahun ya tentang kesepian. Ya. Ya poinnya mampir aja ke ruang goresan tinta. Nah, itu. Bener. Harus mampir ke ruang goresan tinta. Ya. Biar kesepian lo semua teratasi. Iya, teratasi. Setidaknya kalau setidaknya kalau nggak teratasi mungkin bisa intensitasnya mereda gitu ya, Iya, nggak terlalu parah gitu. Soalnya Bahaya, kan? topik kesepian ini banyak menjerumuskan orang yang akhirnya putus asa. Putus asa. Udah bahaya kan. Bahaya gitu. Jadi jangan sampai segera mampir ke ruang goresan. Segera mampir teman-teman ya, Bardes semua segera mampir di sini buat ngobrol sama kita semua ini. Setidaknya kalau kalian ada di ruang goresan tinta nggak akan ngerasa kesepian. Iya, setidaknya gitu. Setidaknya. Walaupun misalkan nggak secara langsung kan. Iya gitu. Nggak bisa satu kali datang ke sini. Kan kita mau jadi pendengar, Bal. Iya. Kita mau bakalan jadi pendengar Iya. buat Bebas mereka mau datang berapa kali pun ke sini gitu. gitu, bebas. Kuncinya kalau misalnya kita jadi pendengar, kemungkinan untuk sukses mengerti apa yang dia rasakan itu Ya. bisa tercapai sampai Ya, akhirnya dia menjadi titik terang. Ya. Kayak gitu, Bal. Betul. Kok barengan ya? Kebarengannya. Gue juga. dan enggak, gue seneng aja sih karena di episode sekarang udah kayak cukup mencair, Bal. Oh gitu. Gitu, gue kira gue dan lo bakalan kaku gitu bawainnya, ternyata ya enggak. Ya. Gitu. Jadi thank you buat lo. Oh iya. Tas dulu deh. Tas gitu. Jadi segmen apa nih? Kira-kira? Pokoknya kita harus di closing lagi sama musik. Oh iya, benar. Gak mungkin dong gitu. Ya. Bapak-bapak udah siap belum nih? Udah Tim siap ya? musik udah siap Bang belum? musik nih? udah siap. Sendiri ku diam dan merenungkan jalan yang kan membawaku pergi untuk menjauh darimu yang mulai berhenti mencoba bertahan untuk terus bersamaku. Ku berlari, kau terdiam, ku menangis, kau tersenyum, ku berduka, kau bahagia, ku pergi, kau kembali, ku coba meraih mimpi, kau coba tuh hentikan mimpi. Memang kita takkan menyatu. Bayangkan ku hilang tak kembali untuk mempertanyakan lagi cintamu yang mungkin tak berarti untukku rindukan. Ku berlari, kau terdiam, ku menangis, kau tersenyum, ku berduka, kau bahagia, ku pergi, kau kembali, ku coba meraih mimpi, kau coba tuh hentikan mimpi. Memang kita takkan menyatu, kini harusnya kita
Gokil. Itulah lagu closing ya dari kita ya. Iya, dari Ruang Musik. Ruang Musik. Thank you Emang Ruang keren banget, Musik. Keren banget Ruang Musik. Tepuk tangan sekali lagi buat Ruang Musik. Keren banget. Jadi lebih menghidupkan program Ruang Goresan Tinta Iya, ya. benar. Gitu. Terima kasih juga buat Mas Bara. Ya, Mas Bara. Thank you Mas Bara. Thank you Mas Bara gitu. Kita sekarang mau pamit aja ya. Mau pamit Mau ya. pamit. Kayaknya kita udah cukup ya. Udah cukup, durasinya juga udah pas. Ya. Musiknya juga ternyata udah pas. Pas banget musiknya. Mudah-mudahan nanti episode-episode berikutnya lebih bisa membawakan tema-tema yang hangat, Ya. yang bisa menemani malam weekend teman-teman. Teman-teman gitu. Atau misalkan mau request tema boleh juga. Boleh juga. Tinggal tulis di kolom komen. Kolom Ya. komentar Ya. gitu ya. Oke, gue pamit ya, gue Onci. Dan gue Iqbal. Ruang Goresan Tinta, ruang dialog. Tentang keresahan dan titik terang. Sampai jumpa di Sampai malam jumpa. berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye. Thank you. Thank you kru, thank you. Semuanya thank you.